Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 5 yang akan membuka presentasi kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai negara Indonesia yang memuat 5 pokok bahasan, yakni bentuk negara, bentuk pemerintahan, sistem pemilu, dan juga pembagian kekuasaan. Sebelum memulai presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Kelompok 5 berisikan Kifa Arni, Zaki Ilham, Dimas Raffi, Lintang Andaya, Yaheskel Febio, Kezia Karin, Angger Widya, dan juga Bagas Adianto. Tak perlu lama-lama lagi, mari kita masuk pada pokok bahasan yang pertama, yakni bentuk negara Indonesia. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan bentuk negara Indonesia. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan, namun Indonesia pernah berbentuk negara serikat atau federal. Yang pertama, negara Indonesia berbentuk negara kesatuan atau unitary state pada tahun 1945 sampai tahun 1949, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat. Lalu Indonesia berubah menjadi negara serikat atau yang disebut Republik Indonesia Serikat atau RIS pada 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950. Bentuk negara serikat ini berdasarkan konstitusi RIS yang merupakan hasil dari konferensi meja bundar. Indonesia saat itu memiliki 7 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia yang meliputi wilayah kecil di Jawa dan Sumatera yang dikuasai RI. Lalu negara Indonesia Timur atau NIT, negara Pasundan atau Jawa Barat, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, negara Sumatera Selatan, serta 9 daerah otonom atau satuan kenegaraan berdiri sendiri, yaitu Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat atau Daerah Istimewa Kalimantan Barat, Dayak Besar atau Kalimantan Tengah, Daerah Banjar atau Kalimantan Selatan, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur. Jadi, negara bagian itu adalah entitas yang berdaulat penuh dengan konstitusi sendiri, tetapi tetap terikat pada konstitusi federal. Sementara daerah otonom adalah pemberian dari pemerintah pusat, memiliki hak mengatur diri tapi tetap berada di bawah konstitusi pusat, dan wewenangnya bisa diatur atau dicabut oleh pemerintah pusat. Bentuk negara Indonesia. Lalu RIS bubar pada 17 Agustus 1950, kembali menjadi negara kesatuan karena ditolak keras oleh sebagian besar rakyat Indonesia. RIS dianggap sebagai strategi kolonial Belanda atau Divest et Impera untuk memecah belah persatuan kedaulatan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, serta tindakan politik oleh para pemimpin di berbagai negara bagian muncul di seluruh wilayah. Satu persatu negara bagian RIS menyatakan diri bergabung kembali ke dalam negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu negara bagian RIS. Secara resmi, Parlemen RIS dan Parlemen Negara Republik Indonesia sepakat mengesahkan Undang-Undang Federal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara, Undang-Undang Dasar 1950. Undang-Undang Dasar 1950 ini menandai kembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Negara Kesatuan atau pasca 17 Agustus 1950 hingga sampai saat ini. Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang biasa disebut, karakteristiknya pasca reformasi menerapkan prinsip desentralisasi otonomi daerah seluas-luasnya. Daerah otonom provinsi, kabupaten, kota diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, kecuali urusan-urusan yang dipegang penuh oleh pemerintah pusat, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter, dan agama, seperti yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 dan pasal 18 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, bentuk pemerintahan negara Indonesia. Sejak proklamasi, bentuk pemerintahan Indonesia selalu republik, yang berarti kepala negara dipilih bukan berdasar garis keturunan, sesuai yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Negara Indonesia 1945
Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Periode Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950, meskipun bentuk negaranya serikat, bentuk pemerintahnya tetap republik karena kepala negara, Presiden Soekarno, tidak berdasar keturunan. Lalu, RIS bubar pada tanggal 17 Agustus 1950 dan kembali menjadi negara kesatuan karena ditolak keras oleh sebagian besar rakyat Indonesia karena dianggap sebagai strategi kolonial Belanda untuk memecah belah persatuan dan kedaulatan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, serta tindakan politik oleh para pemimpin di berbagai negara bagian muncul di seluruh wilayah. Dan satu persatu negara bagian RIS menyatakan diri bergabung ke dalam negara Republik Indonesia, yang merupakan salah satu negara bagian RIS. Secara resmi, Parlemen RIS dan Parlemen Negara Republik Indonesia sepakat mengesahkan Undang-Undang Federal UU Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ini menandai kembalinya Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tanggal 17 Agustus 1950. Teman-teman, perkenalkan, nama saya Eskil Fabio. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan negara Indonesia. Baik. Yang pertama itu ada periode Orde Lama atau Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959 atau sampai 1966. Nah, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959, Presiden Soekarno membubarkan Konstituante dan menyatakan berlakunya kembali UUD 1945. Dan sistem presidensial yang didefinisiasi atau demokrasi terpimpin, meskipun kembali ke UUD 1945, kekuasaan Presiden Soekarno sangat mendominasi kekuasaan, bahkan melampaui ketentuan UUD 1945, yang dimana Presiden merangkap jabatan Ketua MPRS dan DPAS, serta mengeluarkan TAP MPRS nomor 3 tahun 1963 yang menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Yang selanjutnya ada periode Orde Baru. Periode ini berjalan sekitar dari tahun 1966 hingga 1998. Nah, sistem di sini tertulis ada sistem presidensial murni yang sesuai dengan UUD 1945 yang asli. Yang dimana presiden dipilih oleh MPR dan bertanggung jawab kepada MPR. Presiden sangat kuat dan sulit dikontrol, sehingga terjadi konsentrasi kekuasaan di eksekutif. Dan yang selanjutnya ada periode reformasi pasca amandemen UUD 1945. Jadi mana sistem presidensial modifikasi atau semi presidensial de facto, dan karakteristik kunci atau dasar hukum yang tertulis dalam pasal 4 ayat 1 UUD NRI 1945. Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan, dipilih langsung oleh rakyat. Dalam pasal 6A, tidak bertanggung jawab kepada DPR, dan masa jabatan tetap 5 tahun, maksimal 2 periode dalam pasal 7 UUD 45. Adanya hubungan saling mengawasi antar lembaga, seperti DPR dapat mengajukan usul pemberhentian presiden kepada MPR setelah mendapat persetujuan MK. Di sini poin selanjutnya adalah sistem pemilihan di Indonesia mengalami perubahan mendasar setelah amandemen UUD 1945. Nah, sebelum amandemen Orde Baru, presiden atau wakil dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, dan anggota legislatif DPR atau DPRD menggunakan sistem proporsional tertutup, memilih mencoblos lambang partai, dan penentuan calon yang duduk di kursi parlemen ditentukan sepenuhnya oleh urutan nomor calon yang ditetapkan oleh pimpinan partai politik. Dan
Selanjutnya ada pasca amandemen atau reformasi. Nah, presiden atau wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan. Pasal 6 UUD RI 1945, Pilpres menggunakan sistem pemilihan langsung dan menganut sistem mayoritas absolut dengan kemungkinan 2 putaran agar pasangan calon presiden dan wakil presiden menang dalam 1 putaran. Harus memenuhi 2 syarat persentase berikut. Selanjutnya ada sistem pemilihan negara Indonesia. Yang pertama, mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah seluruh suara sah secara nasional. Yang kedua, mendapatkan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang persebarannya harus mencakup lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Saat ini minimal di 18 provinsi, jika jumlah provinsi 38. Poin pertama ada, jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi kedua syarat di atas, Pilpres akan dilanjutkan ke putaran kedua. Hanya 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada putaran pertama yang berhak maju ke putaran kedua. Dan pemenang putaran kedua ditentukan oleh perolehan suara terbanyak atau mayoritas relatif. Poin kedua ada anggota legislatif, DPR atau DPRD. Menggunakan sistem proporsional terbuka, pemilih mencoblos nama calon tidak hanya lambang partai. Calon yang terpilih adalah mereka yang meraih suara terbanyak di internal partai pada daerah pemilihan yang bersangkutan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai politik harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimum agar dapat diikutsertakan dalam penentuan kursi DPR RI. Ambang batas yang berlaku saat ini adalah 4% dari total suara sah secara nasional. Partai yang perolehan suaranya di bawah 4% tidak mendapatkan kursi di DPR RI, meskipun mungkin memiliki suara signifikan di beberapa daerah pilihan. Untuk mengonversi perolehan suara sah partai politik menjadi jumlah kursi di setiap daerah pemilihan Indonesia menggunakan metode Saint-Lake-Morny UU Nomor 7 Tahun 2017. Cara kerja metode Saint-Lake-Morny ini, langkah-langkah perhitungan sederhananya. Yang pertama, ambil suara partai. Hitung total suara sah yang didapatkan setiap partai di daerah pemilihan tersebut. Yang kedua, lakukan pembagian berulang. Suara setiap partai dibagi secara berturut-turut dengan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Setiap hasil pembagian adalah harga untuk mendapatkan satu kursi. Yang ketiga ada, setiap partai memiliki banyak harga kursi. Hasil bagi 1 adalah harga kursi pertama, hasil bagi 3 adalah harga kursi kedua, dan seterusnya. Yang keempat ada, pilih harga termahal. Dari semua hasil pembagian atau semua harga dari semua partai, cari yang nilainya paling tinggi atau paling mahal. Yang kelima ada, alokasikan kursi. Kursi pertama diberikan kepada partai yang memiliki hasil pembagian tertinggi. Proses ini diulangi terus sampai semua kursi di daerah pemilihan tersebut habis dibagi. Di sini terdapat contoh ilustrasi dapil dengan jatah 4 kursi. Dapat rekan-rekan cermati bahwa Partai A mendapatkan suara sah sebanyak 120.000, Partai B 80.000, dan Partai C 50.000. Dijelaskan sebelumnya oleh rekan saya bahwasanya metode Saint-Lake ini merupakan metode di mana suara sah dibagi dengan bilangan pembagi ganjil yakni 1, 3, 5, dan seterusnya. Untuk mendapatkan siapa yang mengisi kursi pertama hingga ketiga, maka suara sah ini dibagi dengan bilangan pembagi yang pertama yakni 1. Hasil bagi 1 ini jumlahnya akan tetap sama dengan suara sah. Oleh karena itu, pada kursi pertama diisi oleh Partai A, kursi kedua Partai B, dan juga kursi ketiga Partai C. Di sini tersisa hanya 1 kursi. Dan untuk mendapatkan siapa yang mengisi kursi yang terakhir, maka hasil bagi 1 ini dibagi lagi dengan bilangan pembagi kedua yakni 3. Maka dapat diperoleh bahwa Partai A mendapatkan 40.000 suara, Partai B 26.667 suara, dan Partai C 16.667 suara. Dari hasil bagi 3 ini, maka yang mengisi kursi yang terakhir atau kursi keempat, yakni Partai A yang mendapatkan suara terbanyak yakni 40.000 suara. Dengan pembagian suara tersebut, maka didapatkan hasil akhir Partai A mendapatkan 2 kursi, Partai B 1 kursi, dan Partai C 1 kursi. Setelah kursi diberikan kepada partai, barulah kursi itu jatuh kepada calon anggota legislatif dari partai tersebut yang mendapatkan suara pribadi terbanyak atau proporsional terbuka. Di sini terdapat 2 poin penting yang harus rekan-rekan cermati. Pada poin pertama,
Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan lembaga baru hasil amandemen UUD NRI 1945 yang anggotanya dipilih secara perseorangan atau non-partai dan mewakili daerah. Hal ini sesuai dengan pasal 22D. Setiap provinsi mendapatkan jatah 4 kursi DPD dan calon DPD yang terpilih adalah 4 calon yang memperoleh suara terbanyak di provinsi tersebut. Pada poin kedua, pemilihan kepala daerah atau pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat. Pada hal ini, pada tahun sebelum 2005, pemilihan kepala daerah ini dipilih oleh DPRD. Namun, pasca 2005, pilkada ini dipilih secara langsung oleh rakyat yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya yaitu pembagian kekuasaan. Indonesia menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of powers atau check and balance yang berbeda dengan konsep trias politika murni. A. Sebelum amandemen atau Undang-Undang Dasar 1945 asli. Konsep lebih cenderung ke arah pembagian kekuasaan di mana MPR adalah lembaga tertinggi negara sehingga menempatkan lembaga-lembaga lainnya di bawahnya. Lembaga-lembaga MPR atau lembaga tertinggi, Presiden, Eksekutif, DPR, Legislatif, BPK, Eksaminatif, MA, Yudikatif, dan DPA, lembaga non-struktural atau penasihat, dihapus setelah amandemen. Kemudian yang B, pasca amandemen atau UUD NRI 1945. Semua lembaga negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengawasi atau horizontal separation of powers. Cabang kekuasaan legislatif, lembaga pelaksana utama yaitu MPR, DPR, dan DPD. Dan tugas utama dan dasar hukum DPR membentuk undang-undang bersama Presiden, menetapkan APBN, pengawasan atau dalam pasal 22D. MPR mengubah undang-undang, melantik atau memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam pasal 3. Selanjutnya eksekutif, presiden dan wakil presiden menjalankan undang-undang dan memimpin pemerintahan. Dan selanjutnya yudikatif, Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. MA menguji uji material. Tugas utama MA yaitu uji material atau menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Peradilan kasasi atau dalam pasal 24A. Sedangkan MK yaitu uji konstitusionalitas atau menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga dan memutus sengketa hasil pemilu. Nah, selanjutnya eksaminatif atau yaitu Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK dengan tugas utama yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dan selanjutnya moneter yaitu Bank Indonesia atau BI yaitu dengan tugas utama mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran kebijakan moneter.